perbandingan senilai dan berbalik nilai serta miskonsepsi yang terjadi. Pengertian perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran, di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain bertambah pula, atau disebut juga dengan perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Sifat-sifat perbandingan senilai. Yang pertama, jika A per B sama dengan C per D senilai, maka A dikali D per B dikali C sama dengan AD per BC sama dengan AD dibanding BC. Contoh 1. 3 per 5 sama dengan 2 per 4 senilai dengan 3 dikali 4 per 5 dikali 2 sama dengan 12 per 10 sama dengan 6 per 5 sama dengan 6 dibanding 5. Contoh yang kedua, 2 per 3 sama dengan 1 per 4 senilai dengan 2 dikali 4 per 1 dikali 3 sama dengan 8 per 3 sama dengan 8 dibanding 3. Sifat yang kedua, perbandingan senilai suku-sukunya dapat dipertukarkan tanpa berubah nilainya. Contohnya 1. 5 per 7 sama dengan 7 per 5. Contoh yang kedua, 1 per 4 sama dengan 4 per 1. Sifat yang ketiga, setiap perbandingan senilai, semua suku pada perbandingan pertama dan kedua dapat dikalikan atau dibagi bilangan tak nol yang sama. Contohnya 1. 2 per 7 sama dengan 2 dikali 2 per 7 dikali 2 sama dengan 4 per 14. Contoh yang kedua, 4 per 9 sama dengan 4 dikali 3 per 9 dikali 3 sama dengan 12 per 27. Sifat yang keempat, setiap perbandingan senilai, semua suku dapat diberi pangkat yang sama. Contohnya 1 per 3 sama dengan 1 pangkat 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 9. Contoh yang kedua, 2 per 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 sama dengan 8 per 27. Setelah kalian menyaksikan apa itu pengertian perbandingan senilai serta sifat-sifatnya, di sini saya akan memberikan contoh soal tentang perbandingan senilai. Sebelum itu, saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Harga 2 kg bawang merah adalah 40.000. Tentukan 4 kg bawang merah. Di sini saya akan memberikan contoh dengan dua perbandingan. Yang pertama, perhitungan berdasarkan nilai satuan, dan yang kedua, berdasarkan perbandingan. Cara pertama, perhitungan berdasarkan nilai satuan. Pertama, kan sudah diketahui bahwa harga 2 kg bawang merah adalah 40.000. Pertama, kita harus menentukan 1 kilo harga bawang merah. Maka dari itu, kita cari 40.000 dibagi 2, karena diketahui bahwa 2 kilo sama dengan 40.000. Maka hasilnya 40.000 dibagi 2 sama dengan 20.000 rupiah. Jadi, harga 4 kilo bawang merah adalah 4 dikali dengan 20.000 rupiah. Hasilnya 80.000 rupiah. Cara kedua yaitu dengan perhitungan berdasarkan perbandingan. Pertama, kita diketahui bawang merah 2 kilo adalah 40.000 dan 4 kilo belum diketahui berapa. Maka dari itu perbandingannya 2 per 4 sama dengan 40.000 per X.
X itu yang akan kita cari, yaitu 1 kilonya. Maka dari itu di bawahnya masing-masing kanan dan kiri dikalikan 4. Maka hasilnya 4 dikali 2 per 4 sama dengan 40.000 per X dikali 4. Hasilnya 2 sama dengan 160.000 per X. Lalu hasil di bawahnya masing-masing dikalikan dengan X. Jadi 2 kali X sama dengan 160.000 dikali X sama dengan bawahnya 2X sama dengan 160.000. Lalu 2 dipindah ke ruas kanan jadinya bagi. Jadi X sama dengan 160.000 dibagi 2. X sama dengan 80.000. Jadi harga 4 kg bawang merah adalah 80.000. Selanjutnya yaitu perbandingan berbalik nilai. Pengertian perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua nilai dari suatu besaran yang sejenis, di mana jika ukuran A semakin besar, maka ukuran B akan semakin kecil atau sebaliknya. Contoh besaran yang berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari antara lain: A. Kecepatan kendaraan dengan waktu tempuhnya. B. Banyaknya pekerjaan proyek dengan waktu penyelesaiannya. C. Banyaknya hewan pemeliharaan dengan waktu menghabiskan makanannya. Selanjutnya, perhitungan dalam perbandingan berbalik nilai. Cara dalam menghitung perbandingan berbalik nilai ada dua, yaitu yang pertama perhitungan berdasarkan hasil kali, yang kedua yaitu perhitungan berdasarkan perbandingan. Contoh perhitungan perbandingan berbalik nilai. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari oleh 6 orang. Berapa lama pekerjaan itu dapat diselesaikan apabila dikerjakan oleh 10 orang? Jawaban, misal pekerja pertama sama dengan P1, pekerja kedua sama dengan P2, waktu pekerja pertama sama dengan T1, waktu pekerja kedua sama dengan T2. Diketahui banyak P1 sama dengan 6 orang, waktu T1 sama dengan 20 hari, banyak P2 sama dengan 10 orang, waktu T2 sama dengan T hari. Yang ditanya yaitu waktu T2. Penyelesaian perhitungan berdasarkan hasil kali. P1 per P2 sama dengan T1 per T2. Dalam kurung T1 per T2 dibalik menjadi T2 per T1. P1 dikali T1 sama dengan P2 dikali T2. 6 dikali 20 sama dengan 10 dikali T2. 1/10 dikali 120 sama dengan 1/10 10 T2. Masing-masing ruas dikalikan 1/10. 12 sama dengan T2. Jadi, lama pekerjaan itu selesai oleh 10 orang dalam waktu 12 hari. Selanjutnya, penyelesaian perhitungan berdasarkan perbandingan. Waktu yang diperlukan atau hari 20 per T. Banyak pekerja 6/10, jadi 6/10 sama dengan T per 20. Dalam kurung 20 per T dibalik menjadi T per 20. 20 dikali 6/10 sama dengan 20 dikali T per 20. Jadi masing-masing ruas dikalikan 20. 2 dikali 6 sama dengan T. 12 sama dengan T. Jadi jika dikerjakan oleh 10 orang, maka pekerjaan tersebut dapat selesai dalam 12 hari.